Halo sobat-sobat semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dalam menjalani hari yang menyenangkan. Senang gak ya? Anggap aja lah. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur sebuah film action terbaru yang berjudul Shadow. Film ini berkisah tentang mantan seorang gangster yang sudah bertobat namun terpaksa kembali membrutal saat ketenangannya diusik. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan seorang pria yang tengah membantai sekelompok petugas polisi dalam sebuah gedung. Lalu tiba-tiba pasukan polisi yang lainnya muncul dan berhasil meringkus pria tersebut. Saat diinterogasi, pria ini mengaku bernama Apon dan polisi ini bernama Paul. Paul lantas meminta Apon untuk menceritakan kronologi pembantaian brutal yang ia lakukan. Pembantaian yang telah menewaskan 18 orang petugas polisi tersebut. Awalnya Apon menolak, namun setelah didesak, akhirnya ia mau bercerita. Apon mulai menceritakan semuanya dari awal. Awalnya, Apon mendatangi sebuah gedung rumah sakit terbengkalai yang dijadikan tempat tinggal rakyat kurang mampu. Apon datang untuk melamar pekerjaan sebagai penjaga keamanan. Ia diterima saat itu juga oleh bohlam tersebut. Ternyata sebelum Apon sudah banyak yang bekerja sebagai penjaga malam di sana. Namun tak ada satupun dari mereka yang bertahan lama. Lalu bohlam mengantar Apon ke kamar yang akan ia tempati di sana. Apon bertemu dengan seorang pasien yang bernama Dewi yang otaknya agak sedikit konslet. Dewi berkata, apakah Apon jago berkelahi? Apon menjawab, sebisa mungkin ia menahan diri untuk tidak berkelahi, sebab jika sudah marah, ia bisa lepas kendali. Lalu kita diperlihatkan kilas balik saat Apon menghajar sekelompok gangster di masa lalu. Tampak Apon dengan mudah membantai mereka semua, satu persatu, dengan sangat brutal. Namun di sini kita masih belum diberitahu ada masalah apa antara Apon dengan sekelompok gangster tersebut sampai ia bisa menjadi seperti itu. Setelah Dewi pergi, Apon dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita bernama Janet dan putranya yang lumpuh bernama Benson. Janet mengingatkan Apon agar tetap waspada sebab gedung tersebut sangat berhantu. Biasanya para hantu tersebut akan muncul saat tengah malam. Setelah itu, Apon mengarah ke kantin untuk makan malam serta menceritakan info lebih lanjut tentang hantu yang diceritakan oleh Janet di sana. Di sana Bona menjelaskan situasi di gedung tersebut di mana banyak sekali anak-anak yang menghilang saat tengah malam. Untuk itulah Apon ditugaskan sebagai penjaga gedung tersebut saat penghuninya sedang tidur agar kejadian sama tidak terulang kembali. Bona menambahkan tidak diketahui siapa penculik bocil-bocil tersebut. Namun orang-orang di apartemen itu menduga kalau itu semua adalah olah hantu. Di akhir percakapan, Mona memberitahukan Apon sebuah jimat penangkal. Adegan film berpindah, memperlihatkan kilas balik tentang siapa Apon yang sebenarnya. Ternyata dulu ia adalah seorang mantan gangster yang paling ditakuti, yang dihianati oleh ketuanya. Ketua gangster ini bernama Roy. Malam itu, Roy membiarkan Apon diserang oleh sekelompok gangster musuh yang ingin membunuhnya. Tetapi dengan mudah membalikkan keadaan dan berhasil membantai mereka semua. Sialnya berhasil kabur. Tak terima dihianati akan langsung mendatangi markas dan lantas membantai seluruh anggotanya tanpa tersisa. Meski sempat terpojok, namun lagi-lagi akan berhasil membalikkan keadaan Roy dan semua anggotanya lah yang justru tewas di tangan Apon. Sejak saat itu, Apon memutuskan bertobat dan mencari pekerjaan lain. Adegan film berpindah untuk memperlihatkan seorang ibu yang memohon kepada polisi guna mencari anaknya yang diculik. Namun petugas polisi malah mengabaikan tangisan ibu tersebut, mengatakan kepada Apon kalau polisi di kota itu tidak peduli dengan nasib rakyat kecil seperti mereka. Pada tengah malam saat sedang ronda, tanpa sengaja Apon melihat 3 orang pria bertopeng berusaha menculik seorang anak kecil. Dia lantas bertarung dengan salah seorang dari mereka. Sialnya, Apon terkena tusukan pisau hingga tumbang. Tak cuma cukup di situ, mereka juga menginjak muka Apon berkali-kali sampai ia tak sadarkan diri. Ternyata para bocah di rumah tersebut diculik oleh sekelompok pasukan bertopeng yang merupakan penganut sekte sesat yang bermarkas di ruang bawah tanah di gedung rumah sakit tersebut.
Mereka baru akan keluar mencari mangsa saat semua penghuni sedang tidur. Saat waktunya sudah tiba, para sandera akan dijadikan pembawa pemujaan setan. Sementara itu, Apon yang sekarat segera diselamatkan oleh Bona dan yang lainnya. Pada akhirnya, Apon kembali bangkit setelah sebelumnya sempat tak bernafas. Setelah sadar, Apon lantas menceritakan kepada Bona tentang pasukan bertopeng yang menculik bocil di gedung tersebut. Dan Apon menyalahkan dirinya atas kejadian itu karena melindungi para penghuni apartemen rumah sakit itu adalah tugas utamanya. Namun Apon tidak akan tinggal diam begitu saja. Pasukan bertopeng kembali ke gedung apartemen dan berusaha menculik Bona. Sekali lagi Apon harus berhadapan dengan salah seorang dari mereka yang bernama Martin. Di sini Apon sempat tak sadarkan diri, namun tiba-tiba ia bangkit kembali dan berhasil membunuh Martin. Saat ingin menyelamatkan anak itu, tiba-tiba kaki Apon menjadi lumpuh. Anehnya lagi, Apon mendengar suara menyeramkan yang berbisik di telinganya. Dia seperti merasa dikendalikan oleh sosok yang mengerikan. Tak lama setelah itu, Apon pulih kembali, namun ia kembali menyalahkan dirinya karena gagal menyelamatkan anak kecil itu. Ia masih bingung kenapa ia tak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Adegan film berpindah, memperlihatkan Benison dikurung bersama mangsa yang lainnya. Ketua sekte itu bernama Mapsito. Mapsito berkata, ritual baru bisa dilakukan apabila mereka mendapatkan satu bocah lagi. Singkat cerita, pasukan bertopeng itu datang kembali ke apartemen untuk menculik satu bangsa lagi. Menyadari akan hal itu, Apon berusaha menghadang mereka. Ia berhasil memukul mundur pasukan bertopeng tersebut. Namun, lagi-lagi Apon mengalami satu tekanan yang lebih kuat yang melumpuhkan kekuatannya. Sementara itu, pasukan bertopeng mulai ketar-ketir menghadapi Apon yang hanya seorang penjaga malam, tapi sudah bisa membunuh 4 orang anggota mereka. Mereka menduga Apon dibantu oleh kekuatan sihir. Ternyata hal aneh yang dialami oleh Apon adalah dampak dari ritual yang dilakukan oleh Bona saat ia menyelamatkan Apon, yang saat itu sudah tewas dihabisi oleh pasukan bertopeng. Untuk menghidupkan Apon kembali, Bona membuat perjanjian dengan siluman kematian. Akhirnya Apon bisa hidup kembali, namun kekuatannya dikendalikan oleh siluman tersebut. Itulah yang membuat Apon tak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Apon menduga kalau pasukan itu pasti akan datang lagi. Untuk itu ia menyuruh semua penghuni apartemen rumah sakit itu untuk bersembunyi di sebuah ruangan terkunci. Setelah itu ia mematikan seluruh alur listrik hingga memaksa pasukan bertopeng naik lagi ke atas dan kembali harus berhadapan dengan Apon. Nah, Apon berhasil membunuh mereka semua dan hanya tersisa satu orang yang bernama Johnny. Namun Johnny berhasil melumpuhkan Apon dan bersiap untuk membunuhnya. Untung saja Janet dan yang lainnya segera keluar menyelamatkan Apon hingga memaksa Johnny masuk lagi ke ruang bawah tanah. Sementara itu, siluman kematian menemui Apon dan berkata ia bisa merubah Apon menjadi sosok yang sangat brutal untuk mengalahkan pasukan bertopeng. Namun dengan sebuah syarat, Apon harus menyerahkan seluruh jiwanya kepada siluman kematian dimanapun akan dibawa ke alam siluman untuk menjadi budaknya. Tanpa pikir panjang, Apon menyetujui syarat tersebut agar ia bisa menyelamatkan para bocil-bocil itu. Sementara itu memberikan cairan minyak khusus kepada Johnny, di mana minyak itu dibuat dari tumbal wanita hamil yang dipercaya mampu melumpuhkan kekuatan sihir dan siluman. Kembali ke Apon yang telah kembali pulih. Setelah menyerahkan seluruh jiwanya kepada sang siluman, kemudian ia mendatangi ruang bawah tanah untuk menemukan markas pasukan bertopeng yang kini hanya tersisa 3 orang. Pada akhirnya ia bertemu dengan pasukan tersebut. Apon kembali berhadapan dengan Johnny. Johnny lantas mengeluarkan cairan minyak tumbal tersebut, namun cairan itu sama sekali tidak berfungsi. Justru malah menambah kekuatan Apon. Pertarungan berlangsung cukup sengit. Namun pada akhirnya Apon berhasil membunuh Johnny. Merasa terancam, lantas melepaskan semua tawanan dan segera kabur dari sana. Kembali ke ruang interogasi Paul. Paul bertanya apakah Apon berhasil menangkap map itu. Apon menjawab tidak, karena map itu ada di hadapanku, sambil menunjuk ke arah Paul yang sebenarnya dia adalah map. Itu sebenarnya Apon sengaja membuat dirinya tertangkap untuk bisa mengungkap identitas asli Maps itu. Seorang ketua sekte yang nyambi menjadi seorang polisi agar lebih mudah mengintai mangsa yang akan dijadikan tumbal pemujaan. Bagaimana Apon bisa tahu kalau Paul adalah Map? Tak lain karena kesamaan bau badan Map dan Paul. Tanpa ampun,
Apon menghabisi Paul sesuai perjanjian. Setelah misi selesai, Apon lantas menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh sang siluman kematian. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.